Ini dimulai dari nol, jadi dimulai dari rumah, dari modal kurang lebih Rp100.000. Motivasi awal sih, saya sendiri tidak pernah terbayangkan akan sebesar ini gitu. Memuliakan ibumu. Jadi saya bawa beliau ke Mekah, dan dari situlah mulai titik balik itu, rezeki itu seperti, yaitu sudah seperti hujan, sudah nggak berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dono Febriono. Saya lahir di Jember. Saya owner dari Mak Enak Jember, khususnya yang bergerak di bidang oleh-oleh dan pusat frozen food Jember. Mak Enak saya dirikan kurang lebih sekitar tahun 2015, yang pada awalnya kita itu bergerak di bidang frozen food. Kemudian beriring berjalannya waktu, kita melebarkan sayap ke produksi kue kering. Sebelum saya mendirikan Mak Enak ini, awalnya saya adalah karyawan bank. Kemudian resign dari bank, kemudian saya mendirikan ini dimulai dari nol. Jadi dimulai dari rumah kami. Di sana kami memulai proses jual beli produk frozen food dari modal kurang lebih Rp100.000. Kebetulan waktu itu istri saya masih bekerja di rumah sakit di Bandi ya. Kemudian saya membangunnya ya awalnya membangun sendiri. Kemudian seiring waktu, karena permintaan semakin banyak, tambah semakin sibuk juga, akhirnya istri berhenti bekerja. Jadi membantu tahun 2018, mungkin sekitar 2018. Begini, jadi kalau saya sih simple ya, orang itu butuh makan gitu ya, orang butuh makan, dan semakin kesini manusia itu mintanya, kepinginnya yang praktis, nggak ribet, bisa makanan dipanaskan kapan saja gitu ya, tinggal makan gitu. Jadi itu ide awalnya. Akhirnya saya menyediakan berbagai macam lauk ya, kayak sosis, kentang, nugget dan macam-macam itu. Kemudian ya alhamdulillah gitu ya, dengan seiringnya waktu saya jual melalui media sosial, Facebook. Kemudian waktu itu belum ada Instagram, jadi hanya ke Facebook aja, ke teman-teman kerja, teman-teman sekolah gitu saya jualin. Kemudian dari sana banyak yang ingin menjadi reseller, menjualkan produk itu juga. Berbagi keuntungan sedikit-sedikit gitu, banyak yang mendaftar jadi reseller. Kemudian kita kembangkan ini lebih lagi, jadi diperbanyak variannya gitu. Akhirnya setelah diperbanyak varian, akhirnya larinya ke kue kering juga, dan juga sekarang sudah mulai merambah ke home solution juga, ada resto juga, kemudian laundry, sampai yang terakhir ini juga ke barber. Awal tempat produksi di rumah, jadi ya berbekal waktu itu kita sebelum ini kan saya juga sempat jual bolu tape ya. Jadi berbekal itu ada oven miliknya keluarga gitu ya. Jadi itu yang saya pakai, karena memang tidak ada modal. Saya resign dari bank itu ya, bukan yang terus kita banyak tabungan, tidak. Jadi memang benar-benar dari nol. Itu dari saya resign, kondisi tabungan minim gitu ya. Apa yang kira-kira bisa saya jual dengan modal yang minim ini gitu, apa yang bisa saya lakukan dengan modal ini. Akhirnya saya putar gitu keuangannya. Jadi saya itu bekerja kurang lebih 2012 ya, 2010 lah, 2010 itu memang awalnya tidak di bank sih. Awalnya saya bekerja di leasing ya, leasing pembiayaan, dan lingkupnya itu lagi gitu ya, dari leasing kemudian perbankan. Nah dari situ di akhir-akhir saya bekerja itu ada semacam kegalauan ya gitu, ada kegalauan
apakah benar yang saya kerjakan ini sudah benar-benar menurut agama saya diperbolehkan gitu. Dari titik itu kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya tuh nggak tenang gitu ya, nggak tenang. Akhirnya pada satu titik karena sudah banyak berkonsultasi juga mungkin dengan orang-orang teman-teman juga, akhirnya saya putuskan untuk keluar gitu. Jadi ya bismillah sudah, meskipun masih belum jelas ke depannya mau ngapain, tapi yang pasti saya yakin gitu ya, pasti kalau saya itu berusaha dengan tekun dengan nama Allah yang sudah saya tanamkan gitu ya, insya Allah saya pasti akan bisa gitu, meskipun hanya tidak bekerja di situ saja gitu. Bonek, betul, betul. Hanya punya keyakinan, jadi yakin pasti Allah akan memberikan, tidak akan memberikan ujian kalau hambanya tidak akan ini gitu ya. Jadi itu aja sih, sama nekat juga. Jadi kita ada dua ya, ada dua. Selain produksi, saya itu juga sebagai distributor. Jadi distributor ini yang pertama produksi. Kalau produksi saya tidak banyak, hanya mungkin satu harinya sekitar kisaran 500 lah ya, 500 toples satu hari. Nah, cuman saya diberi amanah di sini untuk membangun binaan dengan masyarakat pembuat kue, khususnya di daerah Mayang ya, khususnya di daerah Mayang. Pelaku-pelaku bisnis di sana sudah melakukan kerjasama dengan saya. Berapa kue yang mereka bikin, mereka suplai ke sini semua, gitu. Jadi satu hari itu kalau misalkan kondisi seperti ini, hampir 30.000 toples yang mereka setorkan di sini. Ya, ke Maenak. Jadi itu pun dari sekitar 10 sampai 15 rumah produksi yang saya pakai gitu. Dan hampir ini berdasarkan data ya Pak ya, berdasarkan data itu hampir 80 sampai 90% warga Mayang itu bergantung kehidupannya dengan kue ini. Motivasi awal sih saya sendiri tidak pernah terbayangkan akan sebesar ini gitu. Jadi saya itu hanya awalnya kepingin usaha saya ini betul-betul berkah, kemudian benar-benar di jalan yang diridhoi Allah gitu. Kemudian kalau sudah sampai sebesar ini ya saya ingin berdaya guna bagi masyarakat sekitar terutama gitu. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja baru, kemudian dari sana juga berkah buat semua keluarga yang memproduksi ini, karena bagaimanapun mereka itu menggantungkan hidupnya pada produksi kue ini gitu. Jadi ya skalanya sudah lebih luas lagi, banyak sih kalau suka banyak, terutama mungkin ya di awal-awal merintis itu dukanya pasti banyak ya, terutama dari pihak satu. Yang pertama itu dari pihak keluarga sendiri, bagaimana kan saya yang sudah istilahnya di level pegawai kantoran gitu ya, yang sudah gajinya sudah mapan gitu, dan tiba-tiba ya karena kembali lagi pada hidayah mungkin ya, dibalik gitu, hati saya itu dibalik. Ini menurut saya ini tidak benar kerja di sini gitu. Akhirnya ya tantangan-tantangan itu yang pertama berasal dari keluarga ya, mertua itu yang tidak setuju, kenapa kok harus keluar dari sini yang sudah mapan, sudah enak, memulai dari nol lagi. Karena memang jujur saya memulai bisnis ini dari nol gitu, dari saya sendiri yang mulai dari keliling, dari produksi, semua saya lakukan sendiri. Awalnya berat ya, itu mungkin merupakan titik balik terberat sebenarnya, karena bagaimanapun kita itu kan bekerja mencari nafkah untuk keluarga kan awalnya. Nah, dari kalau keluarga sendiri tidak percaya, ya sebenarnya berat itu. Cuman ya waktu awal-awal sudah saya pasrahkan, saya pasrahkan sama Allah. Saya ingin mencari jalan yang paling diridhoi Allah gitu ya. Kemudian memantapkan niat juga. Pada akhirnya sebesar apapun hambatan-hambatan itu menjadi kecil, karena ya memang
sudah saya ini kan saya pasrahkan sudah, apapun mau gunjingan orang, omongan orang yang seperti apa, saya maju terus sudah, nggak ini ya, sudah nggak peduli. Yang penting ya saya mencari di jalan yang halal, tidak merepotkan orang, tidak merugikan orang, sudah saya jalani gitu. Mungkin ini ya salah satu, ini hanya salah satu saja gitu ya, hanya salah satu aja. Ada banyak sebenarnya, cuman yang paling sangat berkesan itu ketika titik balik saya itu tahun 2018, saya itu umroh dengan ibu saya gitu ya. Jadi waktu tahun itu ya dikatakan ada uang itu ya ada, cuman tidak yang terus berlebih gitu, tidak gitu ya. Yang penting cukup buat berangkat berdua. Kemudian kebetulan ibu saya mau saya ajak umroh, karena kan memang ya saya ingat sekali gitu ya petuahnya guru-guru saya gitu, muliakan ibumu, jangan sampai bikin beliau itu menangis, kecewa, sedih. Jadi saya bawa beliau ke Mekah, dan dari situlah mulai titik balik itu seperti ya sudah, rezeki itu sudah seperti ini. Bola salju. Ya, betul, itu sangat-sangat saya rasakan. Betul. Jadi saya tidak minta kaya ya sebenarnya. Doanya juga ibu-ibu saya minta tolong saya diridhoi apa yang saya lakukan ini. Semoga ibu itu ridho, karena ridhonya orang tua kan ridhonya Allah juga. Itu saya minta ampunan pada ibu saya. Kemudian ya sudah, mungkin beliau doakan gitu ya. Itu beliau doakan. Pastinya beliau doakan doa yang baik-baik gitu ya. Beliau doakan doa yang baik-baik. Ya itu sudah pas bermulai. Jadi namanya ya salah satu aja mungkin ya di sini, rezeki itu seperti ya itu sudah seperti hujan sudah, nggak berhenti. Makin saya itu ini tambah terus gitu. Karena ya itulah, jadi apa namanya juga latar belakang itu, kemudian saya bangun masjid itu. Gimana ya, kalau saya sendiri sih, kalau orang tua mertua itu kan sama semua ya, jadi orang-orang yang beliau inilah yang mengukir jiwa raga kita gitu ya. Jadi tidak mudah ya, banyak orang di luar sana yang sudah mapan, yang sudah sukses, cuman lupa gitu sama orang tuanya. Nah, hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi, karena bagaimanapun kita seperti ini bukan, kalau saya ya, itu kita seperti ini bukan karena kerja keras saya, bukan karena semangat saya untuk mencari uang, bukan. Semua itu dari doa-doanya beliau. Semua itu dari doa-doanya beliau yang siang malam tanpa henti, tanpa tidur mungkin ya, mendoakan kita di saat kita terlelap gitu ya, mereka yang mendoakan kita gitu. Jadi kalaupun hasil yang saya dapat seperti ini, saya yakin pasti doa-doa beliau inilah yang dikabulkan sama Allah, bukan kerja keras saya selama ini, bukan. Jadi doa-doa beliau lah yang diterima, sehingga menjadikan saya dipermudah semua jalan, semua urusannya dipermudah, sehingga menjadi seperti saat ini gitu. Orang tua sangat-sangat besar, jadi baik orang tua sendiri, mertua juga, semua sama-sama mendoakan. Siapa orang tua mana yang nggak akan mendoakan anaknya gitu ya. Sebagai balasannya kita harus memang berbakti sama mereka, tidak ada kata lain gitu ya. Kita harus mendengarkan apa yang beliau inginkan, meskipun itu kadang-kadang ya namanya manusia itu bertentangan dengan kita, cuman bagaimanapun kita hormat itu di atas nomor satu, segala-galanya kepada orang tua gitu. Jangan sampai membuat mereka kecewa gitu. Kalau saya nggak ada rumus sekian mas, justru punya saya ini udah punya orang tua semua. Kalau misalkan ibu saya ini mau harta saya semua 100% saya kasihkan, karena memang ya ini bukan ini benang merahnya di situ. Jadi karena ini bukan saya, seperti ini bukan saya, yang dari beliau semuanya gitu. Orang tua saya mengukir itu. Kalau tips saya sih dari awal ya, memang saya itu nomor satu, bekerjalah dengan hati. Sebenarnya simpel sih sebenarnya, sesuai dengan passion kita gitu ya. Orang kan tidak sama, passionnya tidak sama. Ada yang suka apa, mungkin otomotif atau suka apa. Kenapa? Karena kalau kita itu sudah suka dengan sesuatu, kita akan sepenuh hati melakukan itu gitu.
Jadi usahakan apapun itu, kegiatan itu baik itu hobi ataupun usaha bisnis, apapun yang kita lakukan, mulailah dari hati gitu ya. Jadi kalau kita sudah suka dengan itu, pasti berjalan dengan sendirinya gitu. Kalau secara profesional sih yang jelas ya komitmen ya Mas ya. Komitmen itu benar-benar dibutuhkan. Komitmen, kejujuran dan kepercayaan dengan orang itu jangan sampai kita membuat kecewa orang. Kemudian yang selanjutnya ya yang pasti karena kita bergerak di bidang apapun ya, kita juga harus punya kreativitas. Jadi bikin usaha kita itu beda dengan yang lain. Itu sih. Jadi kalau misalkan orang sekarang lagi tren bisnis ini, bisnis A misalkan. Kalau bisa kita jangan ikut-ikutan di sana, kita cari pengembangan yang lain. Ya, yang beda. Jadi awalnya sih sebenarnya idiom mak itu kan identik dengan orang Jember ya, Jemberan. Jadi bahasa apa sih namanya kalau orang bilang ya pendalungan. Nah dari situ sebenarnya. Jadi awal saya jual itu kan makanan ya. Jadi kata-kata yang paling diingat itu ya enak kan. Kalau misalkan kita mau makan sesuatu itu kan harus enak. Nah maknya itu dari penggabungan idiom itu tadi. Jadi orang kalau ingat mak enak gitu pasti Jember sudah, karena itu memang idiomnya masyarakat Jember gitu. Akhirnya dengan beriringnya waktu, biar saya itu mudah menginikan ya, orang mengingat mudah gitu. Jadi semua usaha bisnis saya itu diawali dengan kata mak gitu. Ada mak nyaman, itu untuk apa solusi rumah ya. Kemudian laundrynya itu mak celing, kemudian makanan untuk mak resto, mak enak resto, kemudian untuk yang barbershopnya mak ganteng. Ya jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah itu menitipkan harta lebih pada saya gitu. Ini kan semua titipan sebenarnya. Jadi saya itu termasuk ya risau gitu ya. Masjid agak jauh posisinya, kemudian kurang menampung kapasitas orang banyak. Pas kebetulan kita ada dana gitu ya, dan ujung-ujungnya juga saya dipertemukan dengan orang yang tepat gitu ya. Pas ada orang menjual tanah, kemudian kita transaksi di situ, ya alhamdulillah jadi. Kemudian ya sekaligus saya bangun masjid itu untuk masyarakat, untuk warga sekitar gitu. Ini harapan jangka pendek gitu ya Mas ya, karena di sini sudah ada masjid. Harapan saya itu yang paling kecil aja dari keluarga, dari karyawan dan warga sekitar itu bisa kita berbondong-bondong memakmurkan masjid. Itu yang nomor satu. Kedua, kita mulai semua aktivitas kita dari situ. Syukur-syukur kalau misalkan masjid ini bisa menjadi sesuatu yang beda nantinya, ke depannya menjadi lebih besar lagi, dan bisa membuat memberikan experience ya untuk orang banyak, maksudnya memberikan nilai lebih lah ya, nilai lebih untuk orang-orang di sekitarnya terutama gitu.